قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala untuk mencurahkannya ke Habibina Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Diah TV yang Allah ridai, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang sejarah kelahiran dan kemunculan manhaj salafi atau dakwah salafiyah, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu berkaitan tentang faktor-faktor kemunculan dakwah salafi atau faktor kemunculan manhaj salafi. Kita sudah menyebutkan beberapa faktor di part pertama dari edisi kajian yang kita namakan dengan menyingkap tabir dan menjawab tudingan tentang dakwah salafi, dan kali ini kita akan sedikit mengkonsepkan tentang sejarah kemunculan dan kelahiran manhaj salafi ini. Dan kami membagikan, kita runutkan supaya mudah dipahami dalam 3 fase perkembangan dan 3 fase kelahiran manhaj salafi. Fase pertama kami namakan dengan fase interaksi budaya dan peradaban luar. Dan fase kedua nanti akan kita jelaskan fase stagnasi ilmiah dan keterbelakangan kaum muslimin. Kalau fase pertama itu dalam rentang abad pertama Hijriah sampai abad ke-6 atau ke-5 Hijriah, fase kedua kita bagi dari abad ke-6 hingga abad ke-12 Hijriah atau 13 Hijriah. Sedangkan fase ketiga kami namakan dengan fase kontak dengan dunia barat, imperialisme barat, kontak dengan masa-masa istikmariyah, masa-masa penjajahan, atau masuknya kekuatan-kekuatan militer barat, kekuatan politik barat ke dunia Islam atau dunia kaum muslimin. Kaum muslimin pemirsa Diah TV yang berbahagia, di fase pertama yang kita awali kemunculan manhaj salafi ini, di fase pertama yang kami namakan dengan fase interaksi budaya luar, dan maksudnya peradaban-peradaban luar, peradaban Yunani, peradaban Hindi, peradaban Romawi, masuk mewarnai sakafah Islamiyah, wawasan keislaman kaum muslimin. Bahkan yang tidak luput pembahasan teologi pun, pembahasan akidah pun menjadi pembahasan yang dirasuki dan dimasuki dengan pemikiran-pemikiran teologi ataupun ideologi dari peradaban Yunani yang menyebabkan banyak kaum muslimin terjerumus ke dalam kesesatan pemikiran dan kesalahan dalam berakidah. Fase pertama ini, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ada faktor Arabisasi ilmu pengetahuan barat, ilmu pengetahuan dari peradaban luar yang masuk ke dalam Islam. Di zaman Al-Amin, di zaman Al-Ma'mun, yang mewarnai diterjemahnya banyak buku-buku peradaban luar, filsafat-filsafat barat, filsafat-filsafat Yunani yang mempengaruhi cara berfikir, cara bersikap, teologi, akidah, dan pemikiran kaum muslimin. Ini fase pertama ini, tokoh paling menonjol di fase pertama kemunculan manhaj salafi ini adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bahkan kita bisa mengatakan beliau sebagai orang yang mengembalikan kembali ghirah berislam sebagaimana Islam itu awal kemunculannya. Mengembalikan kembali kaum muslimin untuk berakidah sebagaimana akidah yang kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fase pertama, kalau kita namakan tokoh utamanya itu Ahmad ibnu Hanbal, dan sangat layak untuk kita sematkan kepada beliau sebagai tokoh kemunculan dakwah salafi atau tokoh yang mampu mengembalikan kaum muslimin untuk berakidah dengan akidah salafi sebagaimana akidah Al-Quran dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu perjalanan panjang dan nanti akan kita menyajikan dalam satu episode khusus tentang biografinya Imam Ahmad ibnu Hanbal, supaya kita mampu menelusuri bagaimana jejak Imam Ahmad dan peranan besar beliau dalam mengembalikan kaum muslimin kepada akidah yang lurus ini. Masuk peradaban Yunani, buku-buku peradaban luar itu diterjemahkan, bahkan digalakkan oleh penguasa untuk menerjemahkan peradaban luar itu, yang menjadikan kaum muslimin banyak melakukan jidal-jidal, perdebatan-perdebatan dengan mereka yang membawa pemikiran ini, apalagi pemikiran itu disokong oleh para penguasa, oleh pemerintah dari Khilafah Abbasiyah, dan sebelumnya sudah dimulai dari masa dinasti Umayyah, menjadikan pemikiran itu datang dengan kekuatan yang luar biasa besar, sehingga banyak dari kaum muslimin yang terfitnah dalam pembahasan ilmu kalam ini. Banyak yang terjerumus, banyak yang masuk ke dalam pemikiran itu, bahkan dari mereka banyak yang tidak mampu keluar dari pemikiran-pemikiran peradaban Yunani itu, terutama dalam pembahasan akidah dan teologi keislaman. Di situ lahir Imam Ahmad dalam satu fitnah yang kita kenal dalam sejarah dengan fitnah khalqil Quran. Apakah Quran itu makhluk ataupun tidak? Quran itu kalamullah ataupun makhluk? Berdiri di saf kaum muslimin sebagai sosok yang paling menonjol mempertahankan kalau Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk, ialah Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka sebagian kaum muslimin, para ulama kita mengatakan Islam ini Allah tolong dengan dua sosok di saat yang krusial. Di masa riddah, wafatnya baginda Rasul, banyak bangsa suku Arab itu yang ingin kembali ke masa jahiliyah mereka, ke agama terdahulu mereka. Allah tolong agama ini dengan sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan kemudian di masa kemunculan ilmu kalam, kehadiran Mu'tazilah, muncul fitnah khalqil Quran. Quran itu makhluk atau kalam Allah. Allah kembali menolong agama ini melalui perantara sosok Imam Ahmad ibnu Hanbal. Maka seringkali akidah salafi atau dakwah salafi ini dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu yang merupakan pilar di fase-fase yang kita sebutkan tadi. Misalnya mereka mengatakan ini akidahnya Ahmad ibnu Hanbal. Padahal Ahmad ibnu Hanbal itu cuma mengembalikan kaum muslimin ke akidah ataupun ke kemurnian akidah yang seharusnya mereka berakidah dengan akidah seperti itu. Atau kita nanti di fase kedua dikaitkan dengan sosok Syekh Muhammad Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seolah-olah ini akidah baru yang dilahirkan oleh Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah cuma bertugas mengembalikan kaum muslimin ke jalan yang lurus ini, ke akidah yang sahihah ini, ke kemurnian akidah ini dengan kembali ke kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan melakukan perkara baru. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau demikian apakah akidah salafi atau manhaj salafi ini bersanad sampai ke Rasulullah, bersanad sampai ke Rasulullah? Apakah akidah ini hanya produk baru? Bukan produk baru, tapi mengembalikan kepada kemurnian Al-Quran dan Sunnah sebagaimana seharusnya akidah yang lahir dari Islam yang kafah, dari Islam yang murni, sebelum terkontaminasi dengan peradaban luar, ilmu kalam, filsafah Yunani, filsafah Hindi, dan filsafah Persia yang masuk ke dalam dunia Islam saat itu.
Jikalau yang bertanya di fase pertama ini, apakah cuma Imam Ahmad sebagai tokoh yang mengajak kembali ke akidah salaf? Tentunya bukan. Hampir bisa kita pastikan semua ulama madhab, ulama-ulama besar di fase pertama dari abad 1 Hijriah sampai abad ke-6 Hijriah atau abad ke-5 Hijriah, itu adalah para ulama penyokong akidah salaf. Mereka para penyuruh dan panji-panji yang menggerakkan kaum muslimin untuk kembali ke akidah Islam yang lurus, kembali ke akidahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kadang-kala menamakan kitab-kitab akidah itu dengan nama As-Sunnah, karena memang seperti itu As-Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengembalikan ke sumber dalil yang autentik, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara tokoh yang mungkin patut kita sebutkan di fase pertama yang menyuruh kembali kaum muslimin untuk kembali ke akidah yang lurus, mungkin kita mengenal Al-Imam Abu Hanifah sebagai imam tertua dari 4 mazhab fikih yang populer atau yang diakui secara ijma' kaum muslimin, An-Nu'man ibn Sabit, yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau punya kitab akidah yang sangat kita kenal dengan Al-Fiqhul Akbar. Beliau namakan akidah ini dengan sebuah kefakihan yang besar. Akidah itu dengan ilmu yang besar. Di situ jelas sekali beliau mengajak kaum muslimin dan menampilkan akidah-akidah yang seharusnya diyakini oleh kaum muslimin itu sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kita juga memiliki Malik ibnu Anas ibnu Malik yang kita kenal dengan Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau imam, bisa kita katakan sebagai pendiri madhab atau fikih Maliki, penulis kitab Al-Muwatta dalam hadis, dan situ kita dapati hadis-hadis yang beliau munculkan dalam karya-karya beliau itu semuanya mengajak kaum muslimin kembali ke kemurnian akidah atau kembali ke manhaj salafi. Atau kita juga memiliki Imam Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi yang wafat pada tahun 181 Hijriah, penulis kitab Musannaf, Musannaf pertama atau yang kita kenal dengan Musannaf Ibnu Abdul Razak. Di situ juga kita dapati akidah yang beliau tetapkan dalam kitab beliau itu akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kembali ke kemurnian akidah. Yang mengatakan dalam Musannaf Abdul Razak ada disebutkan pembahasan Nur Muhammad misalnya. Kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang hal itu. Kalau itu hanya kitab yang ditambahkan secara palsu ke dalam Musannaf Imam Abdul Razak, dan itu bukan, sama sekali bukan dari karyanya Imam Abdul Razak. Pembahasan akidah yang menyeleweng itu tidak pernah tercantum dan tersebutkan dalam Musannaf Imam Abdul Razak. Atau kita juga memiliki Yahya ibnu Sa'id Al-Basri yang wafat pada tahun 198 Hijriah, imam ahli hadis di zamannya. Atau Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah, yang kita kenal sebagai imam dalam fikih Asy-Syafi'i, fikih yang dianut oleh mayoritas masyarakat kita atau kaum muslimin di Asia Tenggara hari ini. Penulis kitab penulis kitab Ar-Risalah dalam usul fikih, imam besar yang diakui keimaman beliau. Kita bisa dapati, bisa kita telusuri secara sanad akidah-akidah yang disebarkan oleh Imam Asy-Syafi'i tidak jauh berbeda dengan akidah para imam-imam di zamannya, yang mereka riwayatkan secara riwayat dan sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam akidah mereka tidak ada pemahaman-pemahaman, tidak ada terasuki dengan ilmu kalam ataupun peradaban Yunani, peradaban Hindi, peradaban Persia. Enggak ada pembahasan itu dalam kitab-kitab mereka. Atau kita juga memiliki Nu'aim ibnu Ahmad Al-Marwazi yang wafat pada tahun 228 Hijriah, pakar ilmu hadis yang wafat di Samura di dalam penjara setelah menolak mengakui Al-Quran itu makhluk di zaman
Al-Mu'tasim. Beliau bahkan menulis 13 kitab yang membantah pemikiran-pemikiran ilmu kalam, pemikiran-pemikiran Jahmiyah, sampai 13 kitab beliau menulis. Di situ kita dapati dari karya-karya beliau, semuanya mengajak kaum muslimin kembali ke akidah Islam yang lurus, yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kita juga bisa menyebutkan Abdullah ibnu Muhammad al-Ju'fi yang wafat pada tahun 229 Hijriah. Guru besar dalam ilmu hadis, guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah, penulis pertama kitab Musnad para sahabat. Dan beliau juga termasuk di antara tokoh penting yang membantah pemikiran-pemikiran Jahmiyah di zamannya. Atau Ishaq ibnu Rahaweh yang wafat pada tahun 238 Hijriah, guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang kita kenal dengan tokoh ulama di negeri Khurasan, Imam Ishaq ibnu Rahaweh. Beliau yang memiliki madrasah yang melahirkan banyak tokoh-tokoh para ahli hadis setelahnya. Ini Imam Ishaq ibnu Rahaweh, bisa kita telusuri jejak beliau dalam berakidah dari tulisan-tulisan beliau, dari kitab-kitab beliau yang bersanad sampai ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengajak kaum muslimin kembali ke akidah Islam yang lurus, kembali ke kemurnian akidah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kita pasti mengenali sosok dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, penulis kitab Sahih Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Murid dari Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang kita kenal dengan kegigihan beliau dalam menyebarkan akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan konsep Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menulis kitab tentang khalqu af'alil ibad dan banyak kitab bantahan-bantahan untuk pemikiran-pemikiran ilmu kalam, pemikiran-pemikiran kaum Jahmiyah di zamannya. Terfitnah dengan pemikiran-pemikiran itu, dan itu tidak benar. Karya beliau menunjukkan justru beliau itu pembantah utama, penolak utama terhadap akidah dan pemikiran Jahmiyah. Atau kita juga memiliki satu nama lain yang merupakan muridnya daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang kita kenal dengan Imam Muslim, penulis kitab Sahih Muslim, yang bernama Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim An-Naisaburi yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Atau kita juga mengenali para a'immah kutub sunan, ya, Imam At-Tirmizi misalnya, Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah As-Sulami At-Tirmizi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Kita dapati akidah yang beliau sebutkan dalam Sunan At-Tirmizi itu juga sesuai dengan akidah Quran dan hadis, akidah para ulama salaf. Atau setelahnya kita memiliki Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Shu'aib ibnu Ali ibnu Sinan ibnu Bahir ibnu Dinar An-Nasai, penulis kitab Sunan An-Nasai yang wafat pada tahun 303 Hijriah. Atau setelahnya kita juga memiliki Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah As-Sulami yang wafat pada tahun 311 Hijriah. Dijuluki dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Beliau penulis kitab Tauhid dan isbat sifat Rabb. Jadi di situ jelas sekali bagaimana keyakinan mereka dan akidah mereka, terutama tentang sifat Allah. Dan itu sesuai dengan apa yang diyakini oleh kaum salafi hari ini, dan sesuai dengan apa yang diyakini oleh para ulama salafi terdahulu. Sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan petunjuk dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mungkin juga mengenali Imam At-Tahawi, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah ibnu Al-Azdi At-Tahawi yang wafat pada tahun 321 Hijriah. Penulis akidah At-Tahawiyah yang sangat masyhur, atau penulis kitab hadis Mushkilul Athar dan Al-Mukhtasar
dalam ilmu fikih. Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, akidahnya sangat jelas, memaparkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya mengatakan ini ada Imam Tahawi kitabnya dijelaskan atau disyarah oleh para ulama-ulama Asy'ariyah misalnya. Itu oleh karena faktor Imam At-Tahawi seringkali menggunakan lafaz-lafaz yang bersifat global, bersifat mujmal, sehingga mudah dimulti tafsirkan. Tapi kalau yang menelusuri lafaznya Imam At-Tahawi, misalnya dalam kitab Aqidah Tahawiyah, kita dapati beliau secara gamblang dan jelas, terang sekali ketika memaparkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam pembahasan Tauhid Uluhiyah, dalam pembahasan asma dan sifat, dan juga dalam pembahasan takdir. Di situ sangat jelas bagaimana beliau merunutkan pembahasan utama itu sesuai dengan akidah salaf. Atau juga kita memiliki Imam At-Tabrani, Sulaiman ibn Ahmad At-Tabrani, yang wafat pada tahun 360 Hijriah, penulis kitab As-Sunnah tentang akidah. Imam At-Tabrani jelas sekali bagaimana sikap beliau dalam berakidah sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali nama yang perlu kita sebutkan, seperti Imam Abdullah ibnu Muhammad yang wafat pada tahun 387 Hijriah, seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, penulis kitab Al-Ibanah an Usul Ad-Diyanah, yang menjelaskan bagaimana seharusnya kaum muslimin berakidah dengan akidah salaf. Atau Hibatullah ibnu Hasan Al-Likai yang wafat pada tahun 418 Hijriah, penulis kitab Syarhus Sunan dan Hujat Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di situ mungkin bisa kita katakan Imam Al-Likai sebagai penulis kitab yang sangat komprehensif tentang akidah Islam yang bersumberkan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama-ulama yang kita sebutkan ini, buku akidah mereka tidak sedikit pun terpengaruhi dengan ilmu-ilmu kalam. Tidak sedikit pun dirasuki dengan pemikiran-pemikiran Jahmiyah, ahli kalam, pemikiran mutakallimin, ataupun pemikiran dari peradaban-peradaban Yunani dan peradaban bangsa luar. Atau kita juga punya ulama ahlu sunnah di negeri Andalus yang kita kenal dengan Ahmad ibnu Muhammad Al-Andalusi, yang wafat pada tahun 429 Hijriah. Ulama ahli qiraah, penulis kitab Usul Ad-Diyanah. Di situ beliau menjelaskan secara gamblang tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau juga kita juga memiliki Abdullah ibnu Ahmad Al-Ansari Al-Harawi, penulis kitab As-Sunnah dalam pembahasan akidah. Atau Ahmad ibnu Husain Al-Baihaqi, yang kita kenal dengan Imam Al-Baihaqi, yang wafat pada tahun 458 Hijriah, penulis kitab Al-Asma was Sifat. Jelas sekali dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi bagaimana beliau menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama salaf sebelumnya dan juga para ulama salaf dari generasi mutaakhirin. Tentunya akidah-akidah yang mereka paparkan sama sekali tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran luar itu. Atau kita juga punya Imam Al-Qurtubi, Yusuf ibnu Abdillah ibnu Abil Bar Al-Qurtubi, yang wafat pada tahun 463 Hijriah, penulis kitab Jami'ul Bayan an Ilmi wa Fadlihi. Karya-karya beliau sangat jelas memaparkan kepada kita bagaimana pemikiran, bagaimana sikap ulama salaf dalam pembahasan-pembahasan penting atau pembahasan-pembahasan utama akidah. Ini para ulama yang kita sebutkan, ini mematahkan teori yang sering disebutkan oleh para musuh atau orang yang tidak senang dengan manhaj salafi atau dengan akidah salaf, yang mengatakan akidah salaf itu produk baru yang dilahirkan oleh ulama-ulama tertentu dan tidak bersanad sampai ke Rasulullah. Justru yang perlu kita yakini, akidah salaf itu bersumberkan
Al-Quran dan hadis baginda Rasul, tentunya bersanad sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah kita ini tidak terkontaminasi sedikit pun dengan pemikiran-pemikiran baru yang lahir jauh sebelum abad 1 Hijriah itu. Itu fase pertama. Fase yang kita namakan dengan interaksi budaya dan peradaban luar. Terutama peradaban Yunani yang sangat mempengaruhi teologi dan akidah kaum muslimin di fase pertama itu. Fase kedua, ya, ini dengan masuknya abad ke-6 terutama, apalagi di tahun 656 Hijriah, kita kenal dengan luluh lantaknya atau di bumi hanguskan negeri Baghdad, negeri yang peradaban itu hancur lebur di tangan para tentara Tartar dan Mongol yang memporak-porandakan stabilitas kaum muslimin, ya, hilangnya keamanan, rusaknya kehidupan sosial, rusaknya kehidupan ekonomi, dan juga rusaknya kehidupan keilmuan di tengah kaum muslimin. Yang kami namakan fase kedua ini dengan fase stagnasi ilmiah. Di awal abad ke-6 itu, dengan kemunduran kaum muslimin dalam segala sisi, dengan luluh lantaknya kekhalifahan di negeri Baghdad, atau dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim dari Khalifah dinasti Abbasiyah, hancurnya peradaban Islam di negeri Baghdad, dan porak-poranda hampir seluruh negeri kaum muslimin. Lahir jumud atau stagnasi ilmiah, kejumudan dalam berfikir. Bahkan sudah dilahirkan pemikiran-pemikiran baru di saat itu. Tidak ada lagi pintu ijtihad yang terbuka. Orang tidak boleh lagi berijtihad. Bahkan para ulama di zaman itu bersilang pendapat dan berdebat tentang hukum berijtihad setelah melewati 5 abad pertama Hijriah itu. Lahir jumud dalam berfikir. Ini tidak lepas dari pengaruh ekspansi luar, masuk Tartar, masuk Mongol yang merusak stabilitas kaum muslimin dan memundurkan kaum muslimin jauh ke belakang. Di fase kedua ini, dengan kejumudan berfikir, hilangnya keilmuan di tengah kaum muslimin, lahir banyak sikap-sikap ta'assub terhadap madhab, ta'assub terhadap imam tertentu, stagnasi keilmuan, tidak ada karya-karya buku-buku yang dilahirkan. Fase kedua ini bisa kita katakan dengan fase kelahiran dakwahnya Syekh Imam, atau yang kita kenal dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Menonjolnya beliau di fase kedua ini dengan gerakan beliau, gerakan tajdid yang beliau munculkan. Bagaimana peranan beliau dalam mengusir tentara Tartar dan Mongol di medan perang, dan bagaimana peranan dari sosok Ibn Taymiyah ini dalam memerangi kejumudan berfikir, khurafat-khurafat di zamannya, kesyirikan-kesyirikan di zamannya, sehingga bisa kita katakan beliau sebagai sosok yang paling menonjol di fase kedua ini. Tentunya di fase kedua ini pun Ibnu Taimiyah bukan satu-satunya orang yang punya pemikiran dengan manhaj salafi ini. Bukan satu-satunya panji manhaj salafi di zamannya. Tapi justru ulama-ulama besar di fase stagnasi ilmiah ini juga para penyokong manhaj salafi atau para penggaung dakwah salafi. Mungkin di antaranya bisa kita menyebutkan, kita memiliki Imam Muhammad Ibnu Manja Ibnu Utsman At-Tanuhi, Imam At-Tanuhi yang wafat pada tahun 724 Hijriah, ahli fikih dari mazhab Hambali. Beliau adalah salah satu sahabat dekatnya Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah itu. Atau tadi kita menyebutkan juga ada Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah atau 4 tahun setelah wafatnya Imam At-Tanuhi. Kita juga memiliki Al-Imam Yusuf Ibnu Abdurrahman Ibnu Yusuf Al-Kalbi Al-Mazzi yang wafat pada tahun 742 Hijriah. Imam Hafidh, pakar hadis, penulis kitab
Tadhib al-Kamal fi Asma'i Rijal, ya, dalam mustalah al-hadis ataupun dalam ilmu hadis, dan kitab Tuhfatul al-Ashraf fi Ma'rifati al-Atraf. Ini juga salah satu dari ulama penting penyebar akidah salafi dan manhaj salafi. Kita juga punya Imam Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abdul Hadi al-Maqdisi yang wafat pada tahun 744 Hijriah. Pakar fikih, pakar hadis, pakar bahasa Arab di zamannya. Beliau penulis kitab Al-Uqud ad-Durriyah fi Manaqib Syekh Islam Ibn Taimiyah yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan atau kelebihan-kelebihan atau peranan-peranan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau juga punya kitab As-Sarim Al-Munki fi Raddi ala Ibnu As-Subki, dan beliau juga penulis kitab Al-Muharrar. Beliau pun juga penulis kitab dalam ilmu hadis, Kitabul Ilal. Ini para ulama-ulama besar di zamannya, dan mereka adalah para panji-panji manhaj salafi, para penyokong dan pendakwah akidah salafiyah di zamannya. Kita juga punya Imam Muhammad ibnu Usman Al-Zahabi, yang kita kenal dengan Imam Al-Zahabi Al-Syafi'i, yang wafat pada tahun 748 Hijriah. Imam Hafid, sejarawan, penulis kitab Siyar A'lam An-Nubala yang sangat fenomenal tentang biografi-biografi para ulama, Tadhkiratu Al-Huffaz, Mizan I'tidal fi Naqdi Ar-Rijal, dan banyak karya-karya Imam Zahabi lainnya. Ya, mungkin di antara karya besar beliau yang hari ini kita wariskan, hari ini kita pelajari dan kita ajarkan, kitab Al-Kabair. Ya, bagaimana beliau mengajak kaum muslimin untuk memerangi kesyirikan-kesyirikan, akidah-akidah yang salah. Mereka para penyokong. Beliau termasuk salah satu murid utamanya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Imam yang kita kenal ini, mereka adalah penyokong manhaj salafi dan akidah salafiyah. Kita juga tidak bisa melupakan sosok penting lainnya, murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahkan murid yang paling lama disebutkan dalam riwayat yang menemani sosok Imam Ibn Taimiyah, yang kita kenal dengan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang bernama lengkap Syamsuddin Ibnu Muhammad Ibnu Abu Bakar Al-Dhari Ad-Dimashqi, yang wafat pada tahun 751 Hijriah, yang menulis banyak sekali karya tentang akidah. Bantahan beliau tentang Jahmiyah, tentang ilmu kalam, bantahan beliau untuk penyelewengan tentang pembahasan asma dan sifat, tentang takdir, bantahan beliau untuk pemikiran agama-agama lain, pemikiran-pemikiran dari peradaban lain. Karya-karya beliau yang luar biasa banyak itu menunjukkan sosok beliau sebagai penyokong utama dari manhaj salafi dan akidah salafiyah ini. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita juga memiliki imam lain yang tidak kalah tenarnya dengan Imam Ibnul Qayyim, pemilik kitab tafsir yang sangat fenomenal yang kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir, yang bernama lengkap Abu Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Imam Hafid dalam hadis, sejarawan, pakar sejarah, pakar fikih dari madhab Syafi'i, dan termasuk salah satu dari muridnya Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita juga punya Imam Sadruddin Ali Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Al-Is Al-Hanafi Ad-Dimashqi, yang kita kenal dengan Imam Ibn Al-Is, pensyarah utama dari kitab Akidah Imam At-Tahawi, yang kita kenal dengan syarah Ibn Al-Is terhadap kitab Imam Tahawi. Di situ jelas sekali kitab syarah beliau itu menunjukkan beliau sebagai tokoh utama dari akidah salafi ini. Bahkan hampir semua isi kitab beliau itu nukilan dari Imam Ibn Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Walaupun seringkali beliau tidak menyebutkan ungkapan-ungkapan itu
dan mengatasnamakan Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim. Mungkin para ulama kita mengatakan itu tujuannya kenapa Imam Ibnul Is misalnya tidak menyebutkan nama Imam Ibn Taimiyah, nama Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, hanya untuk menghindari polemik dengan kaum muslimin. Karena banyak kaum muslimin di zaman Imam Ibnul Is menerima akidah Ibn Taimiyah tapi tidak menerima nama dan sosok dari Ibn Taimiyah itu sendiri. Padahal akidah yang beliau sebutkan dalam kitab syarah beliau terhadap kitab Tahawiyah itu hampir mayoritas isinya nukilan dari karya-karya Syekh Islam Ibn Taimiyah dan juga Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kita juga memiliki Imam Zainuddin Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Rajab Al-Hambali yang kita kenal dengan Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang memiliki banyak karya-karya besar dalam ilmu hadis dan juga dalam ilmu akidah, yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Ya, pemilik kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, ya, yang menyempurnakan hadis Arba'in An-Nawawiyah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, dan juga Kashful Qurbah fi Wasfi Ahli Al-Ghurbah, dan juga karya-karya beliau yang lainnya, semuanya menunjukkan kalau Imam Ibn Rajab Al-Hambali merupakan sosok yang sangat siqah, sosok yang sangat teguh dalam menyebarkan akidah salafi ataupun manhaj salafi ini. Kita juga memiliki Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muhammad Al-Kaisi Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 842 Hijriah, dikenal dengan Ibnu Nasiruddin, pakar hadis, sejarawan, penulis kitab Iftitahu Al-Qari fi Sahih Al-Bukhari atau Uqudu Ad-Durari fi Ulumi Al-Athari atau Ar-Raddu Al-Wafir. Kitab Ar-Raddu Al-Wafir karya Imam Muhammad Ibn Abdullah ini beliau khususkan untuk membantah pendapat-pendapat mereka yang menyelisihi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, sebagai penyokong utama terhadap dakwah salafi yang digaungkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Atau kita juga memiliki imam lain yang bernama Mar'i Ibnu Yusuf Ibnu Abu Bakar Al-Karahmi Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 1033 Hijriah. Pakar fikih, pakar tarikh sejarah, pakar sastra Arab, penulis kitab Dalilul Talib dalam kajian fikih, ataupun Qalaidul Mirjan fi Nasikh wal Mansukh min Al-Quran dalam ilmu Al-Quran, atau Aqawilu Al-Thiqat fi Ta'wil Al-Asma' was Sifat dalam kajian akidah Islam, ya, terutama dalam pembahasan akidah kaum muslimin tentang asma' dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga punya Imam Utsman Ibnu Ahmad Ibnu Sa'id Ibnu Utsman Ibnu Qaid An-Najdi yang wafat pada tahun 1094 Hijriah, penulis kitab Najatu Al-Khalafi fi I'tiqadi As-Salafi. Di situ jelas sekali pemaparan beliau tentang akidah As-Salafi. Dan juga penulis kitab Hidayatu Ar-Raghib fi Syarhi Umdatit Talib. Ini para ulama-ulama yang kita sebutkan ini. Ini adalah tokoh-tokoh utama para penggiat dakwah salaf dari fase pertengahan dari abad ke-7 sampai ke abad 11 Hijriah. Jadi sama sekali misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belum hadir di fase-fase ini. Tapi kita sudah mendapati para ulama-ulama penggiat dakwah salaf ini ramai sekali atau bersanad sampai ke Rasulullah. Ya, setiap tahunnya, setiap masanya ada imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berupaya mengembalikan kaum muslimin kepada kemurnian akidah dan kemurnian ibadah. Ya. Di fase ketiga yang kami namakan dengan fase kontak dengan dunia barat. Ya, ini kita sudah masuk ke zaman imperialisme, zaman penjajahan, ya, yang kaum muslimin sudah terkotak-kotak, ya, menjadi negara-negara kecil atau wilayah-wilayah kecil, ya. Nah, ini fase yang bisa kita katakan yang menjadikan
butuh pembaharuan baru di tengah saf kaum muslimin, ya, dalam kondisi perpolitikan kaum muslimin yang sudah terpecah-pecah, sosial kaum muslimin yang sudah terpecah-pecah, kemudian kaum muslimin pun berada dalam kondisi lemah, ya, berada dalam kondisi masa-masa penjajahan, masa-masa imperialisme. Dan kita dapati di masa-masa ini pun tidak kurang para ulama-ulama yang berupaya mengembalikan kaum muslimin kembali ke akidah salaf, akidah yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak sekali para ulama-ulama yang perlu kita sebutkan, tapi tentunya yang paling populer dari yang lain, ya, yang punya peranan penting dalam tegaknya satu negara yang berbasis kepada kitab Allah, berlandaskan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting di antaranya atau paling terkenal di antaranya yaitu Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi, ya, yang kita kenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang sering kali orang-orang menisbatkan kepada beliau pemikiran beliau dengan kata Wahabi. Ya, tentunya dalam pemaparan-pemaparan sebelumnya sudah kita sebutkan tentang kesalahan penyamatan kata Wahabi untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini pun lahir dari setiap negeri-negeri kaum muslimin para ulama-ulama yang kembali mengajak kaum muslimin untuk kembali ke kemurnian akidah, kembali ke manhaj salafi, kepada akidah yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin barangkali ini ringkasan-ringkas yang kita sebutkan tadi menjelaskan 3 fase perkembangan manhaj salafi atau 3 fase kelahiran manhaj salafi. Tentunya setiap fase kelahiran itu punya ciri khas atau karakteristik yang mungkin sedikit berbeda dengan fase sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya kita telusuri di fase pertama Imam Ahmad ibnu Hanbal, gerakan salafiyah di situ mengembalikan ke kemurnian akidah sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa membuka sedikit pun pintu perdebatan dan celah berdebat dengan para ahli kalam, dengan para ulama-ulama dari pemikiran-pemikiran luar yang salah itu, ya. Mereka cuma berdebat dengan tetap menjadi patokan Quran hadis itu sebagai referensi utama. Di fase kedua zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sedikit berlonggar dalam berdalil dengan logika-logika, narasi-narasi rasional yang menjawab kesalahan-kesalahan logika dari para ahli kalam atau mutakallimin atau dari para pembawa-pembawa akidah Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga akidah Asy'ariyah. Beliau bukan cuma menjawab dengan Quran dan hadis, tapi sedikit longgar dalam menjawab mereka itu, dalam membantah mereka itu, justru membantah mereka dengan dalil-dalil burhani rasional, dalil-dalil logika yang memang seharusnya logika yang sehat itu tidak bisa atau tidak mungkin menyelisihi kesahihan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini pemaparan singkat tentang fase perkembangan akidah salafi atau manhaj salafi. Di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah kita akan berbicara tentang aspek-aspek atau tentang ruang lingkup manhaj salafi itu. Apa saja yang merupakan ranah-ranah yang seringkali diperdebatkan atau seringkali memisahkan manhaj salafi dengan akidah-akidah lainnya. Barakallahu fiikum.